Bapa, sungguh ajaib karyamu, tak dapat ku ucapkan lewat kata, sebab Engkau sungguh maha kuasa. Hanya syukur ku kepadamu, tak kuasa ku hitung seluruh berkat-Mu yang telah Kau beri dalam hidupku. Kau selalu berikan yang ku perlu. Aku berseru, Yesus Tuhanku. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Sebab aku telah menjadi baru karena dalam naungan-Mu. Sebab aku telah menjadi baru karena dalam naungan-Mu. Bapa, sungguh ajaib karya-Mu, tak dapat ku ucapkan lewat kata, sebab Engkau sungguh maha kuasa. Hanya syukur ku kepadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Sebab aku telah menjadi baru karena dalam naungan-Mu. 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 Ku tak mampu memandang kedalaman hatiku, memandang kemuliaan-Mu. Selaput itu tutupi kalbu, sesungguhnya tangan-Mu tak kurang panjang menggapai aku, namun dosaku, pelanggaranku yang menghambat kasih-Mu. Ku tak mampu memandang kedalaman hatiku, memandang kemuliaan-Mu. Selaput itu tutupi kalbu, sesungguhnya tangan-Mu tak kurang panjang menggapai aku, namun dosaku, pelanggaranku yang menghambat kasih-Mu.
Yesus, jawaban hidupku. Yesus, selalu beri yang ku perlu, takkan pernah ku berkekurangan, bahkan selalu berkelimpahan. Yesus, jawaban hidupku. Yesus, selalu beri yang ku perlu, takkan pernah
Puji nama Tuhan, kita siapkan hati masuk dalam keheningan sejenak sambil kita mempersiapkan diri. Puji nama Tuhan, saudara, mari kita bangkit berdiri, kita hampiri hadirat Allah. Siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah daripada Allah yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Turunlah bagi saudara segala berkat anugerahnya, berkat melalui ibadah pada saat ini, dan berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dipersilakan. Puji bagi nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Mari sama-sama kita mau berikan yang terbaik. Kita mau satukan hati pikiran kita. Kita mau bangun lebih lagi keakraban dengan Tuhan. Karena Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Glory, haleluya. Kita sama-sama merindukan saat-saat ini berdiam di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati pahit-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati pahit-Mu Tuhan.
di pelataranmu, daripada sibuk hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada sibuk hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada sibuk hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, kami menikmati baik-Mu Tuhan. Dari hayat, kami bersyukur. Inilah saat-saat yang kami rindukan Tuhan, berdiam diri di rumah-Mu Tuhan. Kami tahu penyertaan-Mu ada buat kami Tuhan, dan hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami Tuhan, tempat perlindungan kami Tuhan. Dan kami tak akan goyah. Sekali lagi kami tidak akan pernah goyah, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan pada saat pagi hari ini Tuhan.
sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudara semua bangkit berdiri. Hanya Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah kekuatan kita dan gunung batuku. Aku takkan goyah. Imani. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami mempunyai Allah sebaik Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kesempatan yang baru bagi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk lebih dalam lagi Tuhan, kami tahu karena Engkau adalah Allah yang patut kami tinggikan dan kami puja Tuhan. Dan kami mau lebih bersorak lagi Tuhan karena Engkau telah memenangkan kami di dalam segala perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak akan goyah sebab Engkau beserta kami. Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, kemenangan demi kemenangan tersedia bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersama-sama mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada saat ini? Haleluya. Kita bersama-sama maju bersama Tuhan. Dan kita percaya kuasanya ada di bumi dan di surga. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan lagu
Aku percaya kuasa di bumi dan di surga. Kita menyanyi yang semangat. Haleluya. Ku percaya kuasa di bumi di surga hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja. Saat Dia bertindak, katakan, musuh pun terserah, kuasa gelap dihancurkan, suruh kuman dari bebaskan. Haleluya, ku mau bersorak, betapa Tuhan kita dahsyat, seperti nyata dalam kuasa-Nya yang bekerja dalam diri kita. Haleluya, ku mau melihat betapa Tuhan kita dahsyat, terima kuasa-Nya bagi kita sebagai pemenang dalam dunia. Haleluya. Ku percaya kuasa, katakan, di bumi di surga hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja. Saat Dia bertindak, musuh pun terserak, kuasa gelap dihancurkan, suruh umat jadi bebaskan. Haleluya, ku mau bersorak, betapa Tuhan kita dahsyat, seperti nyata dalam kuasa-Nya yang bekerja dalam diri kita. Haleluya, ku kan melihat betapa Tuhan kita dahsyat, terima kuasa-Nya bagi kita yang bekerja dalam dunia. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak, betapa Tuhan kita dahsyat, yang bekerja dalam diri kita. Haleluya, ku kan melihat betapa Tuhan kita dahsyat, terima kuasa-Nya bagi kita sebagai pemenang dalam dunia. Haleluya, ku mau bersorak, betapa Tuhan kita dahsyat, seperti nyata dalam kuasa-Nya yang bekerja dalam diri kita. Haleluya, ku kan melihat betapa Tuhan kita dahsyat, terima kuasa-Nya bagi kita sebagai pemenang dalam dunia, sebagai pemenang dalam dunia, sebagai pemenang dalam dunia. Haleluya. Kitalah pemenang dalam dunia, amin. Glory, haleluya. Hanya Dialah Raja kita, Tuhan dan Juru Selamat, amin. Kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama bawa pujian baginya. Haleluya. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian
penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih-Mu, kamu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, juru semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Sama-sama katakan, Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Hanya Dialah yang patut bertahta. Haleluya. Saya duduk Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Ada sukacita? Ada kemenangan? Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita menerima taburan firman, kita mau berdoa untuk setiap persembahan yang sudah saudara bawa di depan. Kita mau sama-sama tundukkan kepala. Kami melihat karya-Mu ada di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan demi kesempatan. Sesuatu yang baru selalu ada buat kami, Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang berani hidup menghadapi hidup ini, Tuhan. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Engkau selalu ada buat kami, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, Tuhan. Jikalau saat ini kami membawa korban persembahan, Tuhan, baik itu ucapan syukur ataupun persepuluhan, sucikanlah dan kuduskanlah. Biarlah semua ini berkenan di hadapan-Mu, dan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Dialah satu-satunya juru selamat kita. Namanya Yesus. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu ada buat saudara, buat saya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, penuh indah nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walaupun ku harus jalan di lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Senang semua bagi berdiri. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Waktu kita pasal bersama namanya, dan ku nyatakan
yang baik, kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh beribadah pada saat pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu hingga pengurapan-Mu penuh melimpah atas hamba-Mu Tuhan, sehingga penyampaian firman-Mu biarlah datang dari Engkau dan itu memberkati kami sebagai umat-Mu dan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami terima firman-Mu pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali datang pada Tuhan melalui ibadah online saat ini. Sekali lagi semua karena anugerahnya semata. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat kitab Yesaya pasalnya yang ke-40, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita semakin dibuat menjadi cemas dan gelisah. Dibuat menjadi semakin takut menghadapi, menjalani kehidupan yang ada. Covid lagi, Covid lagi. Sekali lagi, Covid lagi, Covid lagi. Berita tentang masalah pandemi atau masalah Covid-19 ini benar-benar menyesakkan banyak pihak. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Sudah begitu lelah kita mengikuti dan mendengar berita-berita yang ada. Bahkan dari skala besar kita melihat mempunyai peraturan, sekarang dirubah menjadi skala mikro. Dan hari ini saudara, tepat pada hari ini kita juga ada di dalam PPKM darurat. Mengapa dikatakan darurat? Tentu ada sesuatu yang sangat begitu riskan. Sesuatu yang sangat begitu mencekam. Dan tidak bisa dipungkiri bagaimana perkembangan daripada COVID-19 ini. Mohon maaf. Semakin hari semakin luar biasa meningkat. Beberapa hari yang lalu bahkan sudah di atas 25.000 per hari. Inilah sesuatu yang mencekam. Nah saudara, firman Allah mengingatkan kepada kita secara luar biasa. Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Itu Tuhanmu. Saudara, mari kita jangan melihat kiri kanan dan jangan melihat itu COVID. Tapi kita melihat Tuhan. Sebab kalau saudara hanya berorientasi kepada apa yang dilihat oleh mata, maka kita menjadi lemah. Bahkan kita bisa menjadi putus asa. Tetapi saudara, firman Allah mengingatkan kepada kita, sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman. Yang namanya lembah kekelaman bisa sakit penyakit. Maaf. Yang namanya lembah kekelaman bisa juga mengalami kegoncangan ekonomi atau kesulitan ekonomi. Tetapi firman Allah katakan jangan takut. Di dalam Yesaya pasal 41 dituliskan ayat yang ke-10 sebagai berikut. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Ini janji daripada Allah. Tentu janji ini diperuntukkan kepada anak-anaknya. Saudara dan saya yang disayang, yang dicintai oleh Tuhan.
Itu sebabnya saudara, mari jangan bergeser keyakinan kita kepada Kristus. Jangan terjebak kepada persoalan atau masalah yang sedang ada dan terjadi dalam kehidupan. Sekali lagi saya mengatakan ini, bukan berarti kita tidak ada masalah. Sekalipun lembah kekelaman, jangan takut karena Tuhan menyertai. Secara faktual, bahwa penyebaran COVID atau pandemi ini sangat hebat. Khususnya di negeri kita. Maka berlakulah PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Tetapi sekali lagi saudara, ini tidak mudah. Saya percaya pemerintah mengambil keputusan ini juga bukan hal yang mudah. Tetapi kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Itu sebabnya jangan berorientasi kepada COVID-nya. Mari kita memandang Allah. Itu Allahmu, itu Tuhanmu. Yesus Kristus adalah pijakan kita, harapan kita, bahkan adalah jawaban atas hidup kita. Itu sebabnya ketika firman ini datang, mari kita dikuatkan dan diteguhkan. Janganlah takut sebab aku, kata Tuhan, menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Itu Allah kita, itu Tuhan kita. Jadi sekali lagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita patut bersyukur bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Allah sekali-kali tidak pernah lupa akan saudara dan saya. Harap kita hanya kepada Tuhan. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, jangan bimbang dan ragu. Alkitab mengingatkan dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara dan saya harus percaya bahwa Allah ada. Karena Alkitab mengatakan itu Allahmu, itu Tuhanmu, Ia ada. Ia tidak jauh, bahkan Ia tinggal dalam hidup saudara dan saya. Ia menyertai kita. Saudara, ada contoh dalam Alkitab yang cukup tragis. Boleh menjadi sebuah contoh perumpamaan buat kita sekalian. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-22 dimulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sekali lagi, ia sendirian di situ. Untuk apa? Berdoa. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Apa yang dikatakan murid-murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air? Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Karena takut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang baru saja kita baca di dalam kitab Yesaya, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhanmu. Ketika Yesus datang hendak menolong murid-murid karena angin sakal. Apa yang terjadi? Bukan itu Tuhan. Tapi ia berkata, itu hantu. Inilah sesuatu yang ironis, yang tragis. Seringkali kita meminta pertolongan Tuhan. Tetapi seringkali pula kita menyangkal kehadiran Tuhan. Itu sebabnya
tidak pernah bisa kita lihat dan rasakan pekerjaan Allah secara nyata dalam hidup. Bahkan semakin hari semakin tertindih, semakin hari semakin berat. Karena ketika Tuhan datang hendak menolong, justru diperkatakan itu hantu. Ini kan ironis. Ini kan sesuatu yang sangat begitu luar biasa mengecewakan. Oleh sebab itu tadi diingatkan, jangan takut dengan segala apa yang sedang berlangsung dan terjadi. Termasuk seluruh ibadah hari ini ditutup. Sementara tidak boleh melakukan kegiatan peribadahan karena memang faktanya penyebaran COVID ini sangat luar biasa mengerikan. Tetapi firman Allah mengingatkan jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan pernah terucap dari mulut kita itu hantu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Inilah satu fakta yang lebih jauh. Ayat 27 dalam Matius 14 tadi. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi di sini terucap langsung dari mulut Tuhan Yesus. Jangan takut, aku ini aku. Bukan hantu, ini aku Tuhan, ini aku Allahmu. Karenanya ia berkata jangan takut. Manusia adalah manusia, sekalipun Tuhan telah berbicara jangan takut. Manusia dengan daya nalar, daya pikirnya selalu mengolah pikirnya atau jiwanya sedemikian rupa. Sebab ada sesuatu yang irasional. Karena belum pernah terjadi dan belum pernah melihat. Yesus berjalan di atas air dan ketika ia berjalan di atas air bukan Tuhan lagi di mata mereka karena irasional, sesuatu yang tidak masuk akal. Maka ia mengatakan itu hantu. Petrus berkata begini, ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Berapa banyak di antara kita minta kepastian? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara punya pegawai, punya staf, dan yang menunjukkan loyalitas, pasti saudara akan senang. Pasti saudara tidak ragu untuk memberikan sesuatu gift apapun yang lebih baik daripada yang standar. Kalau saudara sebagai orang tua dan mempunyai anak yang patuh, yang nurut, dan ketika anak ini berkebutuhan atau mempunyai keinginan, pasti saudara pun tidak pernah akan ragu untuk mencukupkan dan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Inilah sesuatu yang perlu kita renungkan. Bukankah saudara dan saya juga adalah anak-anak Allah? Tetapi mengapa seringkali kita mengatakan itu hantu? Bahkan ketika kita melihat sesuatu yang namanya miracle atau mujizat, sesuatu yang melampaui akal pikiran kita, kita masih minta peneguhan dan sebuah kepastian kepada dia. Berapa banyak di antara kita baru percaya kalau peristiwa yang diinginkan oleh kita itu digenapkan. Berapa banyak di antara kita menjadi percaya bahwa itu adalah pekerjaan Allah kalau doa kita dijawab. Saudara yang saya kasihi, ketika Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau kalimat ini direnungkan, Petrus ingin menjadi setara dengan Yesus. Yesus yang bisa berjalan di atas air, Petrus juga ingin bisa. Kalau dibuat perenungan singkat. Berapa banyak kita pun bersikap seolah-olah menjadi Tuhan yang bisa atur segala sesuatu. Berapa banyak di antara kita seringkali bertindak, bersikap bagaikan Tuhan yang bisa memberikan satu kepastian, doktrin dan sebagainya, bahkan sesuatu yang harus. Tetapi lupa,
Saudara dan saya adalah tetap manusia yang masih ada di bumi. Dan saudara perhatikan apa yang terjadi. Ini gambar konkret kalau saudara dan saya adalah manusia. Kata Yesus kepada Petrus, datanglah. Ketika Yesus berkata datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mampu karena ada perkataan Tuhan, datanglah. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Di sini kita bisa merasakan dan melihat secara konkret bahwa saudara dan saya adalah manusia biasa. Dan kemanusiaan itu sangat-sangat wajar ketika kita mendengar, melihat, merasakan. Maka akhirnya kita berkeputusan. Ketika dirasakan angin mulai bertiup. Alkitab mengatakan takutlah Petrus. Ketika mulai datang masalah, ketika mulai datang tanda-tanda, ketika mulai ada sesuatu yang tidak semestinya, mulailah takut. Harus secara jujur saya juga ungkapkan. Apakah saya pernah mengalami kisah ini? Iya. Ketika mulai nyesek ada perasaan takut. Waduh, jangan-jangan kena COVID. Ketika mulai batuk, aduh, jangan-jangan. Aduh. Saudara, inilah yang membuat kita semakin terpuruk. Membuat kita semakin tidak bisa melihat kemuliaan Allah, membuat saudara dan saya tidak melihat pekerjaan Allah dinyatakan. Itu sebabnya saudara, jangan pertama kita berkata itu hantu. Yang kedua, jangan bersikap ingin seperti Tuhan. Oleh sebab itu nurut saja, ikut saja, manut saja. Apa yang dikatakan Tuhan kerjakan, selesai. Memang ada bagiannya yang manusia kerjakan, ada bagian yang Tuhan kerjakan. Seorang petani tugasnya adalah mencangkul, mempersiapkan segala sesuatunya, menanam benih dengan baik, menyiram, memupuk, dan yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Saudara nggak bisa tiup itu padi, benih padi itu, kemudian dia tumbuh, tidak bisa. Yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika Petrus merasakan ada tiupan angin, bahasa bebasnya ada cerita, ada kabar buruk, ada isu, membuat kita seringkali menjadi takut. Dan ketika ketakutan itu mulai datang, maka mulailah kita kehilangan kuasa Tuhan. Bukankah ketika Tuhan Yesus berkata datanglah, kuasa Tuhan menyertai Petrus. Dan terbukti Petrus mampu berjalan di atas air. Dan apa yang terjadi ketika ketakutan itu datang, maka kuasa Tuhan itu lenyap atau hilang dari kehidupan Petrus. Berapa banyak di antara kita kehilangan kuasa adikodrati, kuasa ilahi. Karena kecemasan, ketakutan yang begitu hebat datang dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika kita mulai mengalami ketakutan dan mulai kembali tenggelam, baru berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya jangan kita katakan itu hantu. Tuhan hadir dalam hidup kita, amin. Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya tadi, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhanmu. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara tidak akan pernah goyah karena Allah selalu beserta dengan kita. Pemazmur mengungkapkan sebagai berikut dalam Mazmur pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 dimulai. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu
malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sekali lagi, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara yang saya kasihi, benar apa yang diucapkan dalam Yesaya 41 tadi. Aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada kemenangan, ada nikmat, ada ketenangan, ada kesejahteraan, ada sukacita. Oleh sebab itu, seburuk apapun kabar, jangan pernah singgah dan diam dalam hidup kita. Kita kembali pandang Tuhan dan kita perkatakan, itu Tuhan. Itu Allah, itu Kristus Yesus, maka akan mendorong dan melahirkan satu hikmat dan pengertian dan menguatkan iman. Dan ketika kita berpaling memandang wajahnya, berpaling kepadanya, dan kita beriman bahwa Allah yang maha kuasa ada dalam hidup kita, maka kuasa Tuhan itu ada dan beserta dengan hidup kita. Itu sebabnya seberapa berat persoalan, berbagai berita yang hari ini datang, jangan pernah mengeringkan tulang dan mematahkan semangat. Mari kita jaga imunitas kita dengan kebenaran firman. Mari kita jaga dengan baik-baik bagaimana seharusnya kita hidup pada saat ini. Masyarakat kita sudah semakin tergoncang dengan berbagai berita kematian atau penularan yang sangat hebat. Dan secara faktual kita tidak bisa hindarkan setiap hari mondar-mandir di hadapan kita mobil jenazah. Nah saudara yang saya kasihi, sekali lagi, saudara dan saya dalam milik Kristus. Karenanya kita hanya mampu berserah kepadanya. Tetapi penyerahan kita kepadanya bukan penyerahan yang tidak bermakna. Kita harus percaya bahwa Allah berpihak kepada setiap pribadi kita, amin. Allah menyertai saudara dan saya. Ia tidak membuat kita goyah. Kita akan berdiri teguh. Tetapi sekali-kali jangan pernah kita mencobai Tuhan. Mari kita jaga. Kita mau dengan bijaksana, dengan hikmat Allah, mampu mengantisipasi semua proses hidup yang ada. Baik masalah kesehatan maupun masalah keuangan yang hari ini bagaikan rel yang berjalan bersama. Mari kita andalkan Tuhan sepenuh hati. Sebagai penutup firman Allah katakan dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 dituliskan sebagai berikut. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunitas hanya bisa ada kalau hati saudara penuh dengan sukacita. Sukacita bukan faktor eksternal yang masuk. Tapi sukacita adalah sesuatu yang ada di dalam, di internal kita. Dan itu bersumber pada pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dialah sumber segala sukacita. Dia adalah penghibur satu-satunya. Dan dia juga yang memberikan kemampuan saudara untuk berdiri tegak. Yang membuat kita tidak goyah. Itu sebabnya saudara, mari kita jaga akan hati kita, roh kita. Agar kita terus berpaut kepada Tuhan. Terus nyangkut dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Maka hati saudara dan saya akan selalu menjadi gembira. Dan karenanya menjadi obat yang manjur. Penyakit apapun akan lenyap
di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah padamkan semangat. Tetap bersemangat, Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Sekalipun situasi saat ini dikategorikan darurat, situasi yang tidak lagi kompromis, maka dari itu saudara harus berdiri tegak dengan iman yang tidak bergeser kepada apapun. Harap pada Tuhan, pandang pada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau berikan pada saat ini. Yang boleh mengingatkan kepada kami akan hadirnya Tuhan. Ketika firman-Mu berkata, lihat Allahmu, lihat Tuhanmu. Tuhan ampuni kalau kami seringkali punya paradigma yang terbalik. Kami seringkali melihat sesuatu yang salah. Bahkan menempatkan Engkau pribadi yang dahsyat menjadi hantu dalam hidup. Karena kami sudah menjadi halu terhadap proses hidup yang ada. Karenanya ampuni Tuhan akan hal ini. Biarlah mata hati kami tertuju kepada firman, kepada pribadi-Mu ya Bapa. Sehingga kami benar-benar percaya dan memiliki iman yang teguh, yang tidak goyah oleh karena segala sesuatu yang sedang terjadi. Pemerintah kami sedang menetapkan untuk zona Jawa dan Bali dengan PPKM darurat. Tuhan kami percaya, dalam keadaan apapun kami tetap mengandalkan Engkau. Dalam situasi apapun kami hanya percaya kepada Engkau, sebab Engkau telah berfirman, jangan takut. Sekalipun bayang-bayang ketakutan itu selalu hadir dalam hidup kami, baik dalam persoalan kesehatan, finansial, rumah tangga, dan segala masa depan. Namun firman-Mu telah mengingatkan pada kami untuk kami tidak takut dengan keadaan apapun. Karenanya kami bersyukur Engkau telah mengingatkan pada saat ini. Dan biarlah kami hanya tertuju kepada Engkau semata. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan umat-Mu tanpa terkecuali. Berkatilah kesehatan mereka. Berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini sedang kena COVID-19. Yang sedang dalam proses penyembuhan atau perobatan. Tangan ajaib-Mu terlulur dan Engkau berkata sembuhlah. Maka terjadilah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa dampak daripada pandemi ini, ekonomi daripada anak-anak-Mu terganggu. Kami percaya Engkau tidak pernah mengizinkan belalang pelahap untuk menghabiskan apa yang Engkau percayakan dalam hidup mereka. Karenanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Sehingga mereka mampu bertahan dan bahkan berhasil. Karena kami percaya tangan kanan-Mu membawa kemenangan yang gilang gemilang. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur oleh karenanya. Tuhan, inilah umat-Mu. Hamba kembali menyerahkan setiap pribadi tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Di hadapan hamba-Mu ada roti dan air anggur. Hamba bawa dengan segenap hati dan syukur. Biarlah saat ini Tuhan dengan iman. Kami boleh menerima roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan yang hidup. Yang karenanya kami beroleh hidup yang kekal. Karena itu Tuhan berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami dan layakkan setiap kami Tuhan tanpa terkecuali. Sehingga kami boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terimalah. 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 Hamba terima Tuhan dalam nama Yesus. Marilah kita angkat tinggi-tinggi tubuh dan darah Tuhan. Inilah hormat dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Sungguh karena kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu, Engkau menyatakan diri secara luar biasa. Tubuh yang terpecah di Kalvari adalah bukti nyata akan kasih Bapa kepada setiap pribadi kami. Kami sungguh percaya dengan iman bahwa tubuh Tuhan Yesus adalah benar-benar makanan yang membawa kami sekalian ke dalam kehidupan yang kekal. Izinkan ya Tuhan kami boleh menikmatinya. Saudara percaya di tangan saudara adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga darah anak domba yang tercurah di Golgota. Darah yang telah menyucikan dan menguduskan, melayakkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur oleh karenanya. Kami percaya dengan iman. Darah anak domba Allah adalah benar-benar minuman yang membawa kami sekalian ke dalam kehidupan yang kekal. Izinkan kami boleh menikmatinya. Saya percaya dalam cawan ada darah Tuhan Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Syukur, haleluya. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dalam hidup kami. Yang boleh mengingatkan akan kasih Bapa yang sempurna. Dan biarlah kami semakin hari semakin setia dan semakin taat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Semua diberkati, haleluya. Sekali lagi pengumuman yang penting sekali, saudara harus tetap sabar. Satu, kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa KKS telah lebih dahulu daripada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu adanya PPKM darurat di mana seluruh tempat ibadah tanpa terkecuali agama apapun hari ini harus tutup. Tetapi saudara sudah lebih dahulu sebelum segala sesuatu yang berlangsung lebih mengerikan hari ini, semuanya sudah kita antisipasi oleh karena pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan. Sehingga kita mampu terhindar ya daripada virus yang saat ini sedang merajalela.
Karenanya sekali lagi ibadah online dan kesabaran saudara mengikutinya, saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi. Sekali lagi pesan saya sabar. Yang kedua, saudara sikapi semua keputusan pemerintah dengan bijak. Jangan menjadi marah karenanya. Pemerintah sendiri mengalami kendala yang sangat serius. Kalau saudara tidak diperlakukan PPKM darurat, tentu kematian daripada masyarakat, kesehatan masyarakat semakin luar biasa mengerikan. Ada konsekuensi secara langsung akibat PPKM darurat, yaitu tentu mengganggu perekonomian dan tata kehidupan keseharian. Tetapi sekali lagi sabar, karena peraturan ini berlangsung dari tanggal 3 Juli sampai kepada 20 Juli. Ya. Itu sebabnya perlu peran serta setiap masyarakat tanpa terkecuali, di dalamnya adalah KKS. Mari kita di rumah saja, kalau tidak sangat urgent atau penting nggak usah keluar. Tapi kalau ataupun saudara keluar, ingat protokol kesehatan secara super ketat. Masker tidak bisa lagi satu lapis, bahkan masker yang berlubang kiri kanannya hati-hati. Harus benar-benar masker yang rapi, yang kuat, ya. Jangan cuma asal nempel. Maka dari itu saya berharap KKS memperhatikan dengan saksama dan jangan sampai kita menjadi korban yang sia-sia. Tetapi kita muliakan Tuhan lewat hidup kita. Sekali lagi semuanya tanpa terkecuali tingkatkan protokol iman, protokol kesehatan dengan sangat baik, dengan sangat serius, maka Tuhan menolong kita sekalian. Saudara, untuk ibadah online masih tetap akan dijalankan sampai kepada zona aman dan nyaman baru kita tatap muka. Oleh karenanya sekali lagi sabar, ikuti terus dan saya akan juga kirim video-video rekaman khotbah singkat saya untuk menguatkan dari hari ke sehari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Kristus Yesus Tuhan kita, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan ambil waktu teduh.